Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahajan Barutiwantoro dengan NIM akhiran 154 dari kelompok 8 statistika 2, dan video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada shift saya, yaitu shift 2, dengan menggunakan analisis, korelasi, dan juga regresi. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi di sini soalnya seorang peneliti kesehatan ingin menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dan kadar kebugaran tubuh dari skala 1 sampai 100. Oke, lalu di sini ada data dari 10 responden. Nah, berikut ada datanya yang ada di tabel. Oke, soalnya tentukan uh, hitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Lalu yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang C, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Lalu yang D, jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat kembali tabel yang ada di soal ini di dalam software Excel. Dan tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 3 kolom, ada responden, langkah kaki, dan juga skor kebugaran. Dimana di sini tadi respondennya kan ada 10. Lalu untuk langkah kaki ini kita definisikan sebagai variabel X atau variabel dependennya. Lalu untuk skor kebugaran kita definisikan di sini sebagai variabel Y atau variabel independennya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah dihitung seperti ini, langsung aja kita selesaikan di software RStudio. Oke, ini biar lebih aman kita close dulu. Oke, kita langsung ke RStudio. Oke, di sini kita masukin dulu untuk dari si codingannya. Oke, jadi seperti ini untuk keseluruhan codingannya. Jadi yang pertama kita akan menginstal dulu package dan mengaktifkan library dari package atau library readxl. Jadi langsung aja kita blok, kita run. Nah, ini udah berhasil diinstal package sama di open dari library-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginput data dari Excel. Nah, ini disclaimer ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus nyatuin file Excel dan file RStudio-nya itu di dalam satu folder yang sama. Nah, kalau misalnya udah dalam satu folder yang sama, tandanya itu kalau teman-teman lihat file di sini, itu teman-teman bisa nemuin file Excel yang udah teman-teman buat. Nah, di sini ya, kalau saya ada di sini yaitu Tuming Modul 3 Excel. Nah, ini adalah file Excel yang tadi saya buka. Nah, kalau udah ada di sini berarti artinya udah berada di dalam satu folder yang sama antara file Excel sama file RStudio-nya. Nah, kalau udah seperti itu berarti kita bisa menginput data dari file Excel yang udah kita buat tadi dengan menggunakan fungsi read Excel. Nah, untuk nama file Excel-nya di sini teman-teman harus pastikan nama file Excel yang ada di sini itu harus sesuai dengan nama file Excel yang udah teman-teman save. Nah, seperti ini ya. Ini kan di sini Tuming modul 3. Nah, di sini juga sama, Tuming modul 3. Intinya harus sama. Kalau beda nanti si RStudio ini nggak akan bisa ngebaca dari file Excel-nya. Nah, oke, langsung aja kita run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah muncul di environment-nya. Di sini udah terbaca ya. Tadi tuh kan ada 10 kolom ke bawah, terus ada 3 variabel kan dari responden, terus skor kebugaran sama langkah kaki kan. Berarti artinya udah berhasil terbaca file Excel-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Di sini kita akan
menghitung dulu dari koefisien korelasinya. Oke, untuk bentuk codingannya seperti ini. Jadi data frame. Nah, data frame itu di sini untuk X-nya itu tadi kita menjadi soal itu kan tadi langkah kaki ya. Lalu untuk Y-nya itu adalah skor kebugaran. Lalu menggunakan codingan core itu untuk menghitung dari koefisien korelasinya. Lalu core test ini digunakan untuk menguji signifikan dari si koefisien korelasi tersebut. Oke, di run. Nah, di sini udah muncul untuk hasil koefisien korelasinya, di mana nilainya itu didapatkan sekitar 0,9967. Nah, artinya ini kan dari nilai koefisien korelasinya itu kan dia mendekati 1. Nah, kalau mendekati 1 itu artinya hubungan antara si langkah kaki dan skor kebugaran itu mereka menunjukkan hubungan linear positif yang kuat karena mendekati 1. Nah, lalu bisa kita lihat di sini dari kortesnya itu tadi didapat nilai T-nya itu sekitar 35,263, lalu untuk derajat kebebasannya itu 8, lalu untuk nilai P value-nya itu adalah 4,578 pangkat min 10, yang dimana nilai ini tuh lebih besar dari 0,05 yang artinya si nilai dari koefisien korelasi tadi itu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Tadi kan kita suruh mencari persamaan model regresi linear ya. Oh ya, btw di sini karena dari variabel independennya itu cuma satu, artinya kita di sini menggunakan persamaan model regresi linear sederhana. Oke. Jadi untuk bentuk codingan seperti ini, lm dalam kurung di sini tinggal dimasukkan si variabel y sama variabel x-nya. Oke. Kita run. Nah, di sini didapat hasilnya di mana untuk nilai dari konstantanya itu didapat sebesar 38,040. Lalu untuk nilai dari x-nya itu adalah 0,005, yang artinya ketika seseorang langkah kakinya tuh 0 atau mereka tidak melakukan kaki sama sekali, artinya skor kebugaran yang mereka dapatkan itu adalah sekitar 38,040. Lalu untuk nilai 0,005 ini itu menandakan bahwa setiap satu langkah kaki yang mereka gerakan itu maka skor kebugaran mereka akan bertambah sekitar 0,05, dan itu bisa dihitung terus sebanyak berapa banyak langkah kaki yang mereka buat. Intinya kalau jika dirumuskan secara matematis, berarti rumusnya adalah Y sama dengan 38,040 ditambah 0,05x. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Tadi kan kita disuruh membuat yang namanya scatter plot. Nah, jadi untuk fungsi codingan itu seperti ini. Jadi untuk mainnya atau si headline itu adalah skor kebugaran langkah kaki. Lalu untuk sumbu X-nya itu adalah langkah kaki, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah skor kebugaran. Lalu kita juga akan membuat garis regresinya. Oke, ini langsung aja kita run keduanya. Nah, maka di sini akan muncul dari grafik skor kebugaran versus langkah kakinya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini antara skor kebugaran dan langkah kaki itu menunjukkan adanya hubungan linear yang berbanding lurus. Kan teman-teman bisa lihat di sini semakin besar langkah kaki yang dibuat oleh seseorang, maka nilai dari skor kebugarannya akan terus bertambah.
Itu bisa diperkuat lagi dengan adanya lingkaran yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat ya, jadi semakin banyak langkah kaki yang mereka buat, maka skor kebugarannya itu akan semakin tinggi. Bisa dilihat ya lingkarannya, dan juga untuk garis linearnya juga akan semakin bergerak ke atas. Karena sudah selesai semuanya, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan persamaan regresi linear sederhana dan scatter plot yang udah dibuat, ini tuh bener-bener menunjukin hubungan positif yang kuat antara langkah kaki dan juga skor kebugaran, di mana semakin banyak seseorang melangkahkan kaki, maka skor kebugaran yang didapat itu akan semakin besar, dan juga kebalikannya. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan tugas mingguan shift 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.